Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alivia Sulistianingrum pada praktikum kartografi dan penginderaan jauh, acara yang ke-11 dengan judul Interpretasi Citra Satelit. Menurut Agus dan kawan-kawan, tahun 2018, interpretasi citra merupakan tindakan mengkaji foto atau citra dengan maksud untuk mengenali objek dan gejala serta menilai arti pentingnya objek dan gejala tersebut. Tahapan interpretasi citra dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada deteksi atau pengamatan adanya suatu objek. Yang kedua ada identifikasi atau upaya mencirikan objek yang telah dideteksi menggunakan keterangan yang cukup. Kemudian yang terakhir ada analisis yang bertujuan mengelompokkan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona dan warna. Kemudian yang kedua ada tekstur. Yang ketiga ada bentuk. Kemudian yang keempat ada ukuran. Selanjutnya yang kelima ada pola atau susunan keruangan, ada situs, kemudian yang ketujuh ada bayangan, dan yang kedelapan ada asosiasi. Langkah pertama yaitu buka aplikasi Google Earth terlebih dahulu. Kemudian ketikkan wilayah yang akan diinterpretasi. Di sini saya akan menginterpretasi Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Nah, wilayah tersebut merupakan Kecamatan Wates. Kemudian kita zoom, lalu kita cari daerah mana yang akan kita interpretasi. Setelah ketemu, yang pertama kali terlihat adalah objek sungai. Kenapa sungai? Karena objek tersebut mempunyai pola yang berkelok-kelok. Kemudian objek yang basah seperti sungai itu cenderung menghasilkan rona yang gelap. Kalau sungainya itu keruh, maka nanti akan menghasilkan rona yang lebih terang. Langsung saja kita pin dan kita namai objek tersebut dengan nama sungai seperti itu. Jika sudah, kita akan mencari objek yang lainnya. Kemudian kita perbesar lagi daerahnya untuk memudahkan dalam menemukan objek selanjutnya. Di situ saya menemukan objek berupa jalan raya. Kemudian kita beri nama dulu objeknya sebagai jalan raya. Setelah itu kita gambar garisnya untuk menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah jalan raya. Kenapa jalan raya? Karena jalan raya itu mempunyai bentuk yang memanjang, lebarnya seragam, dan relatif lurus. Selain itu, jalan raya juga memiliki tekstur yang halus dan rona yang kontras dengan daerah sekitarnya. Objek jalan raya selain mempunyai ciri-ciri yang berbentuk memanjang, juga mempunyai ciri-ciri yang lain, yaitu pada daerah persimpangan jalannya akan berbentuk tegak lurus atau mendekati tegak lurus seperti itu. Kemudian kita pin objek tersebut agar objeknya mudah dikenali atau mudah dibedakan dengan objek yang lainnya. Langsung saja kita cari objek yang lainnya, kita perbesar lagi. Nah, di situ objek yang nampak atau yang terlihat adalah objek berupa pemukiman. Kenapa pemukiman? Karena pemukiman ini berbentuk persegi atau persegi panjang
dengan ukuran rumah yang relatif kecil. Selain itu, perumahan atau pemukiman ini letak atau situsnya juga berada di sepanjang jalan. Karena aksesibilitas dan mobilitas penduduk akan jauh lebih mudah bila di daerah tersebut itu terdapat jalan. Langsung saja kita tandai objek tersebut sebagai objek pemukiman penduduk. Kemudian kita cari lagi objek berupa pemukiman penduduk. Nah, di sana terdapat objek pemukiman penduduk yang juga memanjang di sepanjang jalan. Setelah kita berikan poligon seperti itu, kemudian kita pin objeknya atau kita tandai objeknya, lalu diberi nama pemukiman. Setelah itu kita cari objek yang lainnya. Kita ke atas lagi, kita ke atas lagi. Nah, di situ saya menemukan objek berupa bayangan vegetasi yang ada di sekitaran atau di pinggir sungai. Kemudian kita buat poligonnya terlebih dahulu, kemudian kita namai objeknya dengan nama bayangan vegetasi. Objek bayangan vegetasi tersebut menandakan bahwa objek vegetasi memiliki kedudukan atau ketinggian yang lebih tinggi daripada sungai, sehingga ketika sinar matahari mengenai vegetasi, maka bayangannya akan jatuh ke sungai seperti itu. Kemudian kita pin objeknya, lalu kita tegaskan bahwa objek tersebut merupakan bayangan vegetasi. Jika sudah, kemudian kita cari objek yang lainnya. Kita perkecil dulu agar kita dapat melihat keseluruhan objeknya. Kita turun, kita geser-geser lagi, kita geser. Nah, di situ saya melihat bahwa terdapat objek berupa vegetasi yang cukup lebat. Kita buat poligonnya terlebih dahulu, lalu kita namai objeknya sebagai area bervegetasi lebat. Unsur interpretasi citra yang pertama kali dapat terlihat pada objek area bervegetasi lebat adalah warna. Objek bervegetasi lebat akan mempunyai warna yang hijau gelap dan mempunyai rona yang gelap serta bertekstur kasar. Nah, jika objek mempunyai warna yang gelap dan bertekstur kasar, maka objek tersebut juga akan menghasilkan rona yang gelap juga. Nah, setelah poligonnya terbentuk seperti itu, kemudian langsung saja kita pin atau kita tandai objeknya, kemudian diberi nama area bervegetasi lebat. Dapat teman-teman perhatikan bahwa di sebelah kiri dari objek vegetasi lebat tersebut
terdapat objek lain yaitu semak belukar. Kenapa semak belukar? Karena objek tersebut berwarna hijau dan mempunyai rona yang lebih cerah atau terang daripada area yang bervegetasi lebat tadi. Nah, selain itu, semak belukar ini memiliki tekstur yang lebih halus jika dibandingkan dengan area yang bervegetasi lebat. Langsung saja kita buat poligonnya dan kita akan mengganti warnanya agar tidak sama dengan objek vegetasi lebat tadi. Jika sudah, langsung saja kita pin objeknya dan kita berikan keterangan yaitu semak belukar. Beralih pada objek yang selanjutnya, kita perkecil dulu gambarnya seperti itu. Kemudian kita geser menuju objek yang ingin kita interpretasi. Nah, di situ akan tampak objek yang tidak asing di mata kita, yaitu ada objek berupa area persawahan. Objek sawah akan terlihat berbentuk kotak-kotak atau petak-petak persegi panjang dan terletak di daerah dataran rendah. Bila daerahnya agak miring, maka bentuk peta akan mengikuti garis tingginya. Apabila sawah ditanami tanaman padi, maka akan memiliki tekstur yang halus. Kemudian akan memiliki rona yang gelap pada saat padi berumur muda. Memiliki rona yang abu-abu pada saat padi berusia 2 bulan. Kemudian sawah akan memiliki rona yang cerah pada saat padi berusia tua. Nah, setelah kita mengetahui bahwa objek tersebut adalah area persawahan dengan bentuknya yang kotak-kotak dan petak-petak persegi panjang, kita pin atau kita tandai objeknya dengan nama persawahan atau sawah seperti itu. Kemudian di dekat area persawahan tadi, saya menemukan objek baru yaitu objek berupa lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola memiliki rona yang cerah dan di pinggir lapangannya itu seperti ada trek untuk lomba lari atau jogging. Lapangan sepak bola ini memiliki bentuk yang oval dengan ukuran yang tetap. Setelah itu kita buat dulu poligonnya yang mengelilingi objek lapangan atau stadion tadi. Kita buat seperti itu agar bentuknya nanti oval sesuai dengan kondisi kenyataannya di lapangan. Setelah poligonnya terbentuk seperti itu, kemudian kita tandai atau kita pin objeknya, kemudian kita berikan keterangan yaitu lapangan sepak bola atau stadion. Setelah objek lapangan berhasil diinterpretasi, kemudian saya bergeser ke sebelah kiri dari lapangan. Di situ saya menemukan objek baru yaitu sekolah. Objek itu saya sebut sebagai sekolah karena objek tersebut mempunyai bentuk letter L. Namun tidak semua sekolah itu mempunyai bentuk letter L. Bisa juga berbentuk letter U atau letter I atau bahkan berbentuk persegi panjang.
Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu objek tersebut berasosiasi dengan lapangan yang ada di sebelahnya, yang dimungkinkan bahwa lapangan tersebut digunakan oleh seluruh warga sekolah untuk kegiatan olahraga. Lalu kita berikan keterangan bahwa objek tersebut adalah sekolah. Nah, objek tersebut juga merupakan sekolah karena objek tersebut jika kita perbesar akan mempunyai bentuk letter L. Selain itu juga berasosiasi dengan lapangan basket dan juga kolam renang. Kemudian jika dibuat poligonnya mengikuti bentuk atapnya, maka objek tersebut akan mempunyai bentuk letter L. Nah, bentuk letter L ini merupakan salah satu ciri dari objek yaitu sekolah. Beralih pada objek yang selanjutnya, kita geser, kemudian kita perbesar seperti itu. Nah, di situ saya menemukan objek baru yaitu pabrik. Kenapa saya sebut sebagai pabrik? Karena objek tersebut mempunyai warna atap yang cerah dan juga ronanya cerah. Karena atap pabrik itu kan terbuat dari material seperti aluminium, sehingga akan memancarkan rona dan juga warna yang cerah. Selain itu, ukurannya juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rumah. Jika sudah, kemudian kita buat poligonnya seperti itu. Lalu kita tandai atau kita pin objek tersebut, kemudian kita berikan keterangan bahwa objek tersebut adalah pabrik. Kemudian kita beralih pada objek yang selanjutnya. Nah, objek tersebut jika kita perbesar, maka seperti merepresentasikan bahwa objek tersebut adalah kuburan. Kenapa kuburan? Karena objek tersebut terletak di daerah dataran, kemudian memiliki tekstur yang sedang, di tengah-tengah antara tekstur kasar dan tekstur halus. Kemudian bentuk objeknya pun juga kotak persegi panjang dan seperti memiliki tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan tersebut diasumsikan sebagai nisan atau gundukan tanah. Nah, jika poligonnya sudah selesai, kemudian langsung saja kita tandai atau kita pin dan kita berikan keterangan bahwa objek tersebut adalah kuburan. Nah, objek yang selanjutnya ini jika kita perbesar itu masih menggambarkan atau merepresentasikan bahwa objek tersebut adalah kuburan. Sama seperti objek yang sebelumnya, objek kuburan itu mempunyai tekstur yang sedang yang berada di antara tekstur kasar dan halus. Selain itu bentuknya itu juga kotak atau hampir persegi, kemudian memiliki tonjolan-tonjolan yang itu tuh diasumsikan sebagai nisan atau gundukan tanah. Setelah itu kita pin objeknya dan kita berikan keterangan bahwa objek tersebut adalah kuburan. Objek yang selanjutnya yaitu masjid, karena objek tersebut mempunyai ciri-ciri seperti masjid, yaitu mempunyai atap yang berbentuk tumpang atau limasan.
Selain itu, objeknya juga terletak di pinggir jalan atau di sepanjang jalan, yang mana biasanya masjid itu juga terletak di pinggir jalan karena masjid merupakan fasilitas umum sehingga semua orang itu bisa menggunakannya. Kemudian kita tandai objeknya, kemudian kita berikan keterangan bahwa objek tersebut adalah masjid. Setelah semua objeknya berhasil diinterpretasi, maka langsung saja kita save atau kita simpan gambarnya. Kemudian jangan lupa pada bagian judul kita isikan judulnya. Di sini saya menggunakan judul yaitu interpretasi citra. Kemudian pada bagian deskripsi saya masukkan mengkaji objek-objek yang ada di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Setelah itu kita klik simpan gambar, lalu kita berikan nama gambarnya. Di sini saya memberikan nama interpretasi citra Kecamatan Wates, Kulon Progo. Setelah itu kita save. Jika proses penyimpanannya sudah selesai, bisa kita cek pada file explorer yang ada di desktop kita. Nah, jika sudah tersimpan, maka nanti akan muncul gambar dalam format JPG seperti itu. Sekian video mengenai interpretasi citra dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.